Peresmian Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama dilakukan pada tanggal 15 Juli 1985 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan yang kala itu dijabat oleh Profesor Dr. Haryati Supadio. Koleksi museum ini terbagi atas koleksi asli dan replika. Di museum ini menyimpan benda-benda hasil ekskavasi dari tahun 1970-an sampai dengan 1990-an. Koleksi yang tertua di sini ada arca nadi di sana ya. Arca nadi ini diperkirakan dari abad ke-10 ditemukan di sisi timur Pelabuhan Karangangku. Terdapat juga koleksi dalam bentuk diorama dan maket, arkeologika, kramologika, numismatika atau heraldika, etnografika, dan seni rupa. Koleksi arkeologika antara lain terdiri dari kapak batu, arca, nandi, genteng berbagai bentuk dan ukuran, memolo atau hiasan atap bangunan atau pemuncak tegel, dan pagar besi berhias. Terdapat juga koleksi kramologika karena Banten pada masa lalu memiliki industri gerabah yang cukup banyak. Hasil produksi terdiri dari peralatan rumah tangga, unsur bangunan, dan kowi atau wadah pelebur logam. Koleksi numismatika menjadi salah satu andalan museum ini karena Banten pada masa lalu sudah mampu membuat uang sendiri. Selain koleksi mata uang Banten, terdapat juga berbagai jenis koleksi mata uang asing, seperti casa atau Cina, mata uang POC, mata uang Inggris, dan tile. Koleksi etnografika cukup mengundang perhatian pengunjung karena Banten pada masa lalu juga sudah mampu membuat kain dan pakaian sendiri. Terbukti dengan beberapa koleksi peralatan tenun dan pakaian. Koleksi etnografika juga diisi dengan berbagai jenis senjata dan alat kesenian. Jembatan rantai dibuat pada Kesultanan Banten sekitar abad ke-16. Jembatan rantai di masa lalu dapat diangkat dan diturunkan yang berfungsi untuk memeriksa perahu yang melintas dan keluar masuk keraton. Dahulu, jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara jalan menuju pusat kota dengan jalan luar kota yang dapat dinaik turunkan menggunakan rantai. Kanal-kanal yang berada di sekeliling kota terintegrasi dengan parit-parit yang mengelilingi benteng-benteng yang ada di kawasan Banten Lama. Jadi dapat dibayangkan bagaimana suasana kota Banten di masa lalu yang terkenal dengan julukan Little Amsterdam. Masjid Agung Banten dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, sekitar tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Masjid ini memiliki halaman yang luas dengan taman yang dihiasi bunga-bunga flamboyan. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Dua buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Di masjid ini juga terdapat komplek pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya. Masjid Agung Banten juga memiliki paviliun tambahan yang terdapat di sisi selatan bangunan inti masjid ini. Paviliun 2 lantai ini dinamakan Tiama. Keraton Surosowan merupakan pusat dari Kerajaan Banten pada abad 16 sampai awal abad ke-19 Masehi. Keraton Surosowan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan peta-peta kuno diketahui bahwa pada peta tertua tahun 1596, Keraton Surosowan digambarkan masih sangat sederhana, berupa satu bangunan rumah dikelilingi pagar dan beberapa bangunan yang terletak di selatan alun-alun.
Pada peta tahun 1624, Keraton Surosowan sudah digambarkan berupa bangunan berunda dan bertingkat serta dikelilingi rumah-rumah. Gambaran yang hampir sama masih dijumpai pada peta tahun 1726, di mana terlihat bangunan inti keraton memiliki bagian bawah bangunan yang berunda-unda dan atap yang semakin ke atas semakin kecil meruncing. Hanya ukuran keraton semakin besar. 8 Oktober tahun 1526 oleh Hasanuddin atas perintah ayahnya Syarif Hidayatullah atau Sultan Gunung Jati. Dan 8 Oktober 1526 ini bertepatan dengan 1 Muharram 933 Hijriah. Dalam kalender Jawa, bulan Muharram itu bulan Suro. Oleh karenanya namanya Suro Sowan, karena dibangun di awal bulan Suro. Sultan Haji dibantu oleh Belanda pada masa pemerintahan Sultan Haji 1672 hingga 1687. Keraton ini dibangun kembali di atas puing-puing Keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah rata dengan tanah tahun 1680 hingga 1681. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun itu juga Keraton Surosowan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Daendels. Teknik pencernian air di bangunan pengindelan ini menggunakan teknik pengendapan dan penyaringan dengan pasir dan ijuk. Terdapat 3 buah pengindelan, yakni pengindelan abang, pengindelan putih, dan pengindelan emas. Ketiga pengindelan ini mempunyai struktur dan bahan bangunan yang sama, yakni dari pasangan bata dengan spesi berupa campuran bata, pasir, dan kapur atau truss butter. Bagian luar bangunan diplaster dengan spesi yang sama. Pengindelan abang merupakan sistem rangkaian penyaringan air yang pertama. Air dari danau Tasikardi yang masih keruh diendapkan di tempat ini. Selanjutnya air dialirkan ke pengindelan putih yang merupakan sistem rangkaian penyaringan air yang kedua. Di pengindelan putih air disaring dan dicernihkan lagi, dan kemudian air hasil saringan dialirkan ke pengindelan emas. Air hasil pencernihan dan penyaringan dari pengindelan putih diendapkan lagi di pengindelan emas yang merupakan sistem rangkaian penyaringan air yang terakhir atau ketiga. Dari pengindelan emas, air bersih langsung dialirkan ke pancuran emas yang ada di Keraton Surosowan untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga sultan dan masyarakat di Keraton Surosowan. Bagaimana? Terbukti kan kalau nenek moyang kita hebat? Ingin tahu museum dan cagar budaya di Indonesia? Yuk menjelajah bersama komunitas jelajah budaya. Dan itulah keseruan para penjelajah budaya di Banten Lama. Agar kalian mengetahui berbagai informasi mengenai museum dan cagar budaya, jangan lupa untuk follow semua media sosial komunitas jelajah budaya, serta sampai jumpa di penjelajahan KJB berikutnya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.